Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah salah satu contoh mengenai hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ia adalah seorang yang tulus hati, atau dapat dikatakan dia adalah seorang yang taat pada agama. Dan lebih dari itu, ia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Keputusan Yusuf untuk menceraikan Maria dengan diam-diam agar tidak mencemarkan nama tunangannya itu adalah keputusan yang paling baik dan sangat tepat bagi dirinya yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun demikian, setelah malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi, Yusuf meninggalkan keputusannya sendiri dan memilih taat kepada kehendak Tuhan. Ketaatan Yusuf kepada Tuhan bukanlah tanpa pengorbanan, sebab setelah ia menerima Maria sebagai istrinya, ia harus melepaskan semua kepentingannya sendiri untuk mentaati Tuhan dalam rencana Tuhan berikutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup dipimpin oleh Tuhan atau dipimpin oleh kehendak pikiran kita sendiri? Dalam banyak hal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Dan itu menjadi dasar dari keputusan yang kita buat. Namun demikian, setelah kita tahu kehendak Tuhan melalui firman-Nya, maka sebagai orang percaya kita harus mentaati pimpinan Tuhan sekalipun dengan semua pengorbanan yang harus kita berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang mempertimbangkan suatu keputusan penting dalam hidup saudara? Carilah petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Dan setelah saudara mengetahui kehendak Tuhan, ikutilah pimpinannya, sebab Dia tahu yang terbaik untuk kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.